Hai semuanya, kembali lagi bareng aku Edo. Kali ini aku bakal ngajakin kalian semua untuk lihat konsep dari makeover kamar yang udah aku lakukan. Nah, jadi ini kamar aku. Ukurannya lumayan unik, 2,8 kali 4,5 dengan luas total 12,6 meter persegi. Oke, sekarang kita lihat kondisi sebelum kamar aku di makeover ya. Konsep warna yang ada di kamar aku ini kurang jelas. Ada yang hijau lah, terus ada warna kayu. Bahkan ya, warna kasur aku tuh kayu yang oranye gitu. Salah satu perabot yang paling parah banget di kamar aku ini mungkin lebih dari 15 tahun yang lalu belum pernah diganti sejak aku TK. Jadi ini kondisi lemari bajunya. Yang ketiga, di kamar aku itu ada satu ventilasi kecil gitu. Jadi untuk sirkulasi udara sama sinar matahari. Tapi menurut aku ini kurang fungsional. Karena dibandingkan fungsinya, lebih banyak kurangnya sih. Apalagi kalau udah hujan angin gitu ya. Wah gila, itu air pada masuk semua. Apalagi di bawah jendela ini tuh ada meja belajar dan kasur aku. Jadi pada kena air gitu kan. Terus furniture lama yang lainnya itu ada rak buku sama meja belajar atau meja kerja yang udah kurang memadai ya. Terus mejanya itu duduk lesehan gitu. Kalau untuk dipakai duduk lama tuh agak capek kan kalau lesehan. Kondisi mejanya itu kayak gini. Terus masalah kasurnya. Selain warna kayunya yang cukup oranye di kamar aku, ukuran dari kasurnya ini terbilang cukup besar ya. Untuk kamar aku yang nggak terlalu lebar. Selain besar, kasur ini tuh juga tinggi. Jadinya ngebuat kesan ruang tuh penuh di kasurnya doang. Ini kondisi kasurnya. Permasalahan selanjutnya itu di plafon kamar aku yang udah rapuh dan berjamur banget. Bahkan di setiap sisi plafon itu ada. Terus ada juga nih bekas lubangan di dinding yang dulu difungsiin untuk sharing AC sama kamar adik aku. Ini kondisi plafon sama lubangan yang udah ditutup. Dan ada lagi satu masalah yang kelihatannya kecil, tapi kalau udah kesandung tuh sakit banget, yaitu keramik di kamar aku yang udah mulai bocel-bocel, terus ada yang retak lah, dan warnanya itu nggak rata, karena ada beberapa yang memang diganti. Kurang lebih kayak ginilah live view dari kamar aku sebelumnya. Menurut aku sendiri, layout dari kamar ini sama beberapa furniture memang udah perlu diganti. Ukuran kasur yang lumayan gede, jadi ngebuat kesan kamar ini tuh makin sempit. Oke, sekarang kita ke proses makeover-nya. Di sini langkah pertama yang aku lakuin adalah planning. Pertama, aku cari inspirasi di Pinterest pastinya. Mulai dari style, warna-warna yang diperluin untuk kamar baru. Terus aku juga re-layout furniture dan beberapa komponen yang ada di kamar. Terus di sini aku bagi jadi beberapa area gitu. Yang pertama ada area entrance atau pintu masuk. Terus yang kedua ada area dressing. Terus yang ketiga ada area kerja dan belajar. Di situ ada meja kerja dan beberapa rak buku. Terus yang pastinya ada area istirahat. Terus step kedua yang aku lakuin adalah milih style kamar. Aku milih stylenya style Skandinavian karena dia itu minimalis, simple, dan kesan ruangnya itu hangat, sama warna-warnanya itu lebih natural aja. Terus yang ketiga, aku juga harus ngelis nih apa aja yang perlu aku beli kayak furniture dari kasur, kursi, dan yang lainnya. Selanjutnya yang gak kalah penting yaitu decluttering. Decluttering ini pada dasarnya kita ngumpulin barang-barang yang sekiranya masih bisa dipakai sama misahin yang gak bisa dipakai. Nah, sekarang kita masuk ke makeover kamarnya. Hal pertama yang aku lakuin di sini, nutup dua ventilasi yang ada di kamar, yaitu lubang bekas sharing AC sama ventilasi kecil. Terus selanjutnya ngecat dinding. Jadi di sini aku ngecat dindingnya jadi dua bagian. Jadi di sini aku pakai dua warna di beberapa sisi yang berbeda. Untuk sisi area istirahat, nanti aku pakai warna yang lebih gelap. Untuk dinding area belajar dan kerja sama dressing, aku pakai warna yang lebih terang. Karena permasalahan di kamar aku salah satunya adalah keramik-keramik yang udah mulai bocel-bocel, sama beberapa ada yang retak, aku bakal ganti dari material yang sebelumnya, keramik berukuran 30x30 berwarna putih. Jadi lantai kayu, finishnya itu pakai vinyl laminate. Aku di sini pakai vinyl click dengan ketebalan hampir 0,5.
Terus di sini aku ada jendela yang cukup tinggi. Warna sebelumnya itu warna asli dari kayunya. Pengennya sih aku gantinya jadi warna putih ya. Cuma ini masih tentatif, jadi belum pasti fix. Supaya kelihatan lebih terang di dinding yang berwarna gelap dan ngikutin tone color yang ada di warna kamar aja sih. Kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu nambahin beberapa furniture baru. Aku di sini nambahin lemari baju baru untuk dimensinya 95 x 55 x 200. Terus sama kayak lemarinya, kasurnya juga warnanya natural oak dengan ukuran 200 x 120, jadi lebih kecil daripada sebelumnya. Nah, karena ukurannya lebih kecil, sekarang kasur ini bisa diletakin di hook kamar aku. Selanjutnya aku nambahin bed head decor, ukurannya 20 x 120. Ini bahannya kayu, dan nantinya bakal aku kasih frame-frame gambar dan tulisan. Terus di sini aku juga nambahin elemen kaca. Jadi ada standing mirror, storage, sama mini carpet di area back wall yang nanti bisa jadi area dressing juga. Terus kita lanjut ke area kerja dan belajar. Di sini aku kasih meja belajar yang baru, ukurannya 60 x 120. Dia ada 2 laci kecil gitu. Warnanya sama juga, natural oak, sama aku nambahin beberapa rak ambalan untuk display beberapa buku, sama frame-frames. Dan mungkin aku juga pengen nambahin wire grid. Terus aku juga nambahin standing untuk gitar, tanaman artificial, sama korden untuk di jendela utama. Oke, setelah proses makeover, sekarang kita lihat before afternya ya. Jadi pertama area dressing, yang sebelumnya lemarinya rusak, nggak ada satu pintunya, sekarang kita ganti jadi lemari 2 pintu yang cukup tinggi. Dan untuk layoutingnya, aku nempatinya di depan pintu masuk. Terus area kerja dan belajar, aku tuh seneng banget kalau ngerjain apa-apa tuh ada cahaya matahari masuk. Jadi di sini aku tetap layoutingnya deket jendela yang gede. Jadi kalau siang pas lagi panas-panasnya masih bisa banget cahaya masuk ke kamar. Terus kita lanjut ke area istirahat. Yang sebelumnya area istirahat itu di dekat pintu banget dan menurut aku itu unnecessary sih karena kurang nyaman aja. Jadinya aku tempatin kasurnya itu di hook, di salah satu sudut hook di kamar aku. Terus di atasnya aku kasih head decor gitu, yang bisa dikasih illustration frames, sama beberapa item lainnya. Terus di sampingnya aku taruh standing gitar sama artificial plant. Kalau mau main gitar malam-malam, atau pas lagi luang, tinggal ambil aja gitarnya terus main di kasur. Jadi di kamar aku yang baru ini nanti bakal ada 3 pencahayaan. Yang pertama kayak gini, pencahayaan normal, terus ada pencahayaan pakai lampu warm white, sama ada juga nih pencahayaan midnight blue. Jadi kalau dipakai filming untuk YouTube, bisa lah pakai lampu di kamar, nggak perlu beli-beli lagi. Oke teman-teman, mungkin kurang lebih itu. Semoga bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang lagi makeover kamar. Untuk episode minggu depan, kita lihat bareng-bareng ya live view room makeovernya yang udah aku lakuin beberapa bulan yang lalu. I'll see you guys very soon. Bye.